Di mana bagus? Sini. Oh iya, sini. Sampai kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabata lil-qira'ah wal-qira'ata lil-ma'rifah wal-ma'rifata lil-ibadah wal-ibadata lillahi ta'ala. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak bisa diukur oleh tukang cukur, Pak Gubernur, Pak Insinyur, Pak Direktur, penjual bubur, penjual sayur, bahkan calon penghuni kubur, maka janganlah kita kufur. Tidak lupa salawat bertangkaikan salam kita junjungkan kepada seorang pejuang yang tak bergaji, kepada seorang pahlawan yang tak berdasi, kepada seorang merangkul yang tak pernah memukul. Berlital Habibullah, berpangkat Rasulullah, buah hati Aminah, putra Abdullah, Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah singkat yang bertema pentingnya memperbaiki niat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas, bahwa niat mempengaruhi amal kita. Jadi memang memungkinkan apabila hakikatnya Islam diliputi dua aspek utama. Yang pertama, aspek yang diperbuat dan aspek yang diniatkan. Hal ini sama dengan yang telah disebutkan di dalam kitab Arba'in pada syarahnya, yaitu faizu salahat an-niyatu salahal amalu. Maka di mana niatnya benar, maka amalnya juga benar. Waizu fasadat an-niyatu fasadal amalu. Dan di mana niatnya salah, maka amalnya juga salah. Hadirin wal hadirat azzanallahu wa iyyakum. Adapun niat secara istilah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, bertujuan pada sesuatu yang bergandengan dengan perbuatan. Dan membahas tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen atau fenomena dalam Islam, karena niat kedudukannya merupakan landasan diterimanya sebuah amal dan landasan utama yang Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Hadirin wal hadirat azanallahu wa iyyakum. Namun lebih daripada itu, adapun niat memiliki keistimewaan sebagaimana penggalan hadis yang telah disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis juga oleh Imam An-Nawawi, yaitu innallaha katabal hasanati wa sayyiati tsumma bayyana dzalika
indahu hasanatan kamilatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Barang siapa yang berniat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mulia namun belum terlaksana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat satu kebaikan yang sempurna baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya dengan berniat namun belum terlaksana, tak disangka Allah Subhanahu wa taala telah mencatat satu kebaikan yang sempurna bagi kita. Hadirin wal hadirat azanillahu wa iyyakum. Dan salah satu penting bagi kita untuk memperbaiki niat, karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang kita perbuatkan, terlebih-lebih lagi apa yang kita niatkan. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Quran Surah Ali Imran ayat 29. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, niatkanlah karena Allah. Karena jangan sampai kita capek-capek bekerja, akan tetapi tidak bernilai ibadah di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang akan menjelaskan dengan baik ketulusannya seseorang, niat baiknya dan tujuan-tujuannya. Jika sejatinya memang baik, maka seiring waktu berjalan akan terlihat semakin baik. Sebaliknya, jika hanya seperti topeng, maka seiring waktu berlalu pasti akan terbuka juga. Hadirin wal hadirat azanallahu wa iyyakum. Sebagai kesimpulan, sekali lagi penting sekali bagi kita untuk memperbaiki niat. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa niat merupakan pengaruh bagi amal kita. Dan terlebih-lebih lagi, kita juga telah berada di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini, dan berada di bulan suci Ramadan. Dan alangkah lebih baiknya lagi apabila kita meningkatkan kembali dan memperhatikan kembali niat kita, agar dapat menjadi amal soleh di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jika hati berniat baik, Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, niat-niat yang baik, hal-hal yang baik, dan tempat-tempat yang baik, dan kesempatan-kesempatan untuk berbuat banyak kebaikan. Niat baik memang tidak selalu diterima dengan baik, akan tetapi selalu menemui dengan akhir yang baik. Berjalanlah dan terus berjalanlah dengan niat kebaikan untuk mengejar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Lalu sematkan dalam hati dan pikiran kita akan perjalanan hidup tentang surga yang akan kita gapai. Maka seberat, sepanjang dan sebesar apapun halangan yang meliputi kita, akan terbuka dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa, yaitu doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan itu datangnya dari kami, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan sedikit pantun. Saya lahir di perbatasan, insya Allah tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi, masih tahap belajar. Indonesia Malaysia berdekatan, sampai ketemu ya di lain kesempatan. Mau main game dilarang nama, disuruh cuci piring tidak bersih. Ceramah saya tidak lama, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, Allahul musta'an.
alaihi tuklan wa billahi taufiq wa da'wat wal ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.